Adiputra Official mempersembahkan. Apakah Anda matang secara emosional dan menguji kematangan emosi Anda? Kematangan emosi adalah aspek penting dari perkembangan pribadi yang mempengaruhi bagaimana kita menavigasi naik turunnya kehidupan itu membentuk hubungan. Proses pengambilan keputusan dan kualitas hidup secara keseluruhan memahami tingkat kematangan emosi Anda. Anda dapat memimpin untuk peningkatan diri yang mendalam dan peningkatan kepuasan. Tetapi bagaimana Anda menguji posisi Anda? Dalam video ini kami mengeksplorasi indikator utama yang membedakan ketidakdewasaan emosional dari kedewasaan melalui refleksi diri dan evaluasi yang jujur. Anda dapat memperoleh wawasan tentang pertumbuhan emosional Anda dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Mari kita mulai. 1. Apakah Anda reaktif atau proaktif? Mulailah dengan merenungkan bagaimana Anda menangani tantangan atau konflik yang tidak terduga. Apakah Anda merasa lebih seperti korban keadaan atau partisipan aktif dalam membentuk hidup Anda? Orang-orang yang belum dewasa secara emosional seringkali bereaksi secara impulsif terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup. Merasa seolah-olah keadaan kehidupan terjadi pada mereka. Pola pikir reaktif ini membuat mereka bergantung pada keadaan eksternal. Sebaliknya, mereka yang matang secara emosional mengambil pendekatan proaktif yang berarti berpikir ke depan. Merencanakan berbagai skenario dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dan tujuan jangka panjang secara matang. Orang dewasa juga menyadari bahwa meskipun mereka tidak dapat mengendalikan setiap peristiwa, mereka dapat mengendalikan respon mereka, dan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih disengaja dan positif. 2. Apakah Anda memerankan emosi atau menyalurkannya secara positif? Pertimbangkan bagaimana Anda mengekspresikan emosi. Apakah Anda membiarkannya meledak atau menyalurkannya ke dalam tindakan yang positif? Ketidakdewasaan emosional dapat berujung pada melampiaskan emosi, seperti mengamuk, berteriak, atau merajuk ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Perilaku ini seringkali berasal dari ketidakmampuan memproses emosi secara konstruktif. Sayangnya hal ini dapat merusak hubungan dan menciptakan suasana negatif. Orang lain bisa merasa terserang dan terbebani oleh ledakan emosi seperti itu. Jika dibandingkan dengan individu yang matang secara emosional, mereka menyalurkan emosi mereka secara positif, mengakui perasaan mereka, memahami sumbernya, dan mengambil tindakan yang tepat daripada membiarkan emosi mengendalikan dirinya. Mereka menggunakan emosi sebagai sinyal untuk memandu perilaku mereka dengan cara yang sehat. 3. Apakah Anda diatur oleh kebiasaan atau tujuan? Tanyakan pada diri Anda, apakah tindakan sehari-hari Anda hanyalah kebiasaan, atau apakah tindakan tersebut sejalan dengan visi hidup Anda yang lebih luas? Hidup dengan autopilot yang didorong oleh kebiasaan dan rutinitas yang sudah mendarah daging adalah ciri dari ketidakdewasaan emosional. Pendekatan ini membatasi pertumbuhan dan kemampuan beradaptasi, karena memudahkan untuk terjebak dalam zona nyaman dan menjadi resisten terhadap perubahan. Ketika diatur oleh kebiasaan, orang akan mendapati diri mereka mengulangi pola yang sama, meskipun pola tersebut tidak memuaskan atau tidak bermanfaat. Sebaliknya, orang yang matang secara emosional dipandu oleh visi dan tujuan yang jelas. Mereka menetapkan tujuan yang bermakna dan membuat keputusan yang sejalan dengan aspirasi jangka panjang. Mereka berpikir ke depan, membantu mereka melewati rintangan dengan ketangguhan, dan membantu mereka tetap termotivasi. Ya, hal ini memerlukan refleksi diri dan kemauan, namun hal ini pada akhirnya akan memandu Anda untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih terarah dan memuaskan. 4. Apakah Anda berasal dari ketakutan atau cinta? Sekarang saatnya untuk merenungkan, apakah Anda sebenarnya didorong oleh rasa takut kehilangan, atau keinginan untuk berbagi dan berkembang? Apakah Anda didorong oleh suatu kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dan sumber daya Anda? Atau apakah Anda terbuka untuk memberi dan menerima dengan cara yang seimbang dan murah hati, yang beroperasi dari rasa takut dan kelangkaan? Seringkali mengarah pada perilaku defensif dan protektif yang dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan hubungan. Ketika rasa takut mendominasi, sulit untuk membangun koneksi yang bermakna atau mengambil risiko yang dapat mengarah pada kesuksesan.
Kematangan emosional melibatkan peralihan ke arah pola pikir cinta dan kelimpahan. Hal ini berarti menjalani hidup dengan keterbukaan, kemurahan hati, dan kepercayaan. Dengan merangkul cinta dan kelimpahan, seseorang dapat terbebas dari keterbatasan rasa takut dan menciptakan kehidupan yang lebih kaya pengalaman. 5. Motivasi diri Anda. Anda harus memilih untuk memikirkan apa yang memotivasi Anda. Apakah Anda sering merasa terpaksa untuk bertindak? Atau Anda secara sadar memilih jalan Anda, merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu hanya karena orang lain mengharapkannya? Atau karena Anda merasa tidak ada pilihan yang lain? Semua itu adalah tanda ketidakdewasaan emosional. Bagian dari motivasi ini tentu saja dapat menumbuhkan kebencian menjadi ketidakpuasan. Ketika motivasi didorong secara eksternal, sulit untuk menemukan kegembiraan dan makna dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Individu yang matang secara emosional, bertindak dari pola pikir, memilih yang mereka suka, dan tanggung jawab atas pilihan mereka, tidak peduli betapa sulit jalannya. Ini memberdayakan mereka dan meningkatkan rasa kendali dan kepuasan mereka. 6. Apakah Anda menghindari atau merangkul pertumbuhan? Pertimbangkan apakah Anda menghindar dari tantangan? Atau secara aktif mencari tantangan? Apakah Anda lebih fokus untuk menghindari ketidaknyamanan dan kegagalan? Atau apakah Anda mencari pengalaman ini sebagai peluang untuk belajar dan berkembang? Menghindari kegagalan, penolakan, dan ketidaknyamanan adalah ciri umum dari ketidakdewasaan emosional. Penghindaran ini berasal dari rasa takut akan ketidakmampuan dan dapat menghambat pertumbuhan pribadi. Hal ini dapat mengarah pada pola pikir tetap, di mana seseorang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka bersifat statis dan tidak dapat dikembangkan. Sehingga mereka menghindari situasi sulit dan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Orang yang matang secara emosional mencari pertumbuhan, meskipun ada potensi kegagalan. Mereka memahami bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menerimanya sebagai peluang untuk memperbaikinya, memungkinkan mereka untuk mengembangkan ketahanan, ketekunan, dan rasa efikasi diri yang lebih besar. Pendekatan ini mendorong gerakan perbaikan berkelanjutan dan kemauan untuk menerima pengalaman baru yang mengarah pada kesuksesan dan kepuasan yang lebih besar. 7. Masa lalu dan masa depan. Apakah Anda sering terjebak di masa lalu atau masa depan? Atau apakah Anda benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari? Memikirkan penyesalan atau kecemasan masa lalu tentang masa depan merupakan ciri dari ketidakdewasaan emosional, fokus pada apa yang telah terjadi, atau apa yang mungkin mengganggu pengalaman dan masa depan. Menghargai momen saat ini. Individu yang matang secara emosional memahami bahwa masa lalu tidak dapat diubah dan masa depan masih akan datang. Sehingga mereka memfokuskan energi mereka pada saat ini. Kehadiran ini meningkatkan kepuasan dan perhatian mereka. Sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan pengalaman mereka saat ini dengan sebaik-baiknya. Rasa tenang dan kepuasan, karena mendorong hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain, serta apresiasi yang lebih besar untuk momen-momen kecil sehari-hari, dan di sanalah Anda menguji kematangan emosional Anda. Kematangan emosional adalah perjalanan penemuan dan pertumbuhan diri dengan mengevaluasi tanggapan Anda secara jujur. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kabar baiknya adalah bahwa kematangan emosi bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses pembelajaran dan peningkatan yang berkesinambungan. Jadi rangkulah perjalanan ini dengan rasa kasih sayang pada diri Anda sendiri, dan ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil menuju kematangan emosi yang lebih besar akan memperkaya hidup dan hubungan Anda. Terus berjuang untuk kemajuan dan nikmati proses menjadi diri terbaik Anda. Menurut Anda, indikator kematangan emosional mana yang paling sesuai dengan Anda, dan area mana yang memerlukan perbaikan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi, sehingga Anda akan mendapat pemberitahuan di postingan kami berikutnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.